Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan aplikasi mengenai persediaan barang menggunakan metode metode EOKI, di mana aplikasi ini dibuat menggunakan PHP 5, terhubung di laptop saya menggunakan PHP versi 7, jadi tidak support untuk PHP 5. Di sini saya menggunakan versi SAM PHP 5 yang versi portable, di mana versi portable ini bisa digunakan di setiap partisi tanpa harus menginstal terlebih dahulu ke dalam laptop. Di mana untuk aplikasi projectnya sendiri sudah saya simpan di dalam file rar dengan nama SAM ini, di mana sudah bersatu dengan folder SAM-nya. Baik, langsung saja kita buka. Yang pertama kita ekstrak dulu projectnya. Klik kanan dan ekstrak. Dimana di sini saya disimpan di disk musik, terhubung di disk yang lain cukup penuh. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dimana dengan kita menggunakan SAM portable, kita bisa memindah-mindah project kita dimanapun kita menyimpannya, berbeda dengan versi installer yang dimana kita hanya bisa memilih salah satu disk saat menyimpan project kita. Baik, untuk proses ekstrak sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita buka dulu folder SAM-nya. Adapun langkah pertama sebelum kita menjalankan SAM portable, yaitu kita cari file dengan nama yaitu setup SAM, dimana ini fungsinya itu untuk menyesuaikan saat pertama kali file SAM ini disimpan di salah satu disk yang ada di komputer kita. Bisa kita klik dengan cara 2 kali, kemudian kita klik asal saja atau enter. Oke, sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita jalankan SAM controlnya. Bisa langsung di sini juga, yaitu dengan cara mengklik SAM controlnya 2 kali. Dan kemudian kita jalankan start, Apache dan MySQL-nya. Oke, sudah. Dan untuk projectnya sendiri sudah saya simpan dalam folder htdocs dengan nama aplikasi EOKI, dimana kita bisa langsung saja memanggil di browser yang ada di laptop kita. Di sini saya membukanya di Chrome. Untuk cek database bisa melakukan dengan cara yaitu memanggil localhost phpMyAdmin. Ini cara untuk memanggil atau melihat database yang ada di laptop kita. Adapun untuk cara memanggil projectnya sendiri, itu bisa dengan cara yaitu memanggil localhost dan kita masukkan nama project kita. Kita rename saja, kemudian copy, kemudian masuk lagi ke browser, kemudian kita pastekan atau ubah phpMyAdmin yang tadi, dan enter. Dan ini untuk tampilan loginnya, halaman loginnya. Dan untuk database-nya saya beri nama itu dengan nama dboki di halaman phpMyAdmin.
di mana di sini terdapat beberapa struktur data tabel mulai dari data barang, data EOKI, pelanggan, pembelian, penjualan, supplier, dan user. Baik, langsung saja kita buka aplikasinya. Dan ini untuk tampilan halaman loginnya. Adapun untuk passwordnya yaitu admin, untuk username-nya, dan passwordnya juga admin. Kemudian kita login. Di mana pada halaman admin ini terdapat beberapa fitur mulai dari data barang, data pelanggan, data supplier, transaksi pembelian dan penjualan, perhitungan menggunakan metode EOKI, dan laporan. Laporan ini terdapat 4, yaitu ada laporan stok barang, laporan pembelian, laporan penjualan, dan laporan EOKI. Dan untuk manajemen usernya yaitu saya bagi menjadi 4 hak akses bila mana perusahaan atau toko yang menjadi studi kasus ingin dipakai oleh beberapa hak akses lain. Dimana selain admin, di sini saya juga membaginya menjadi 4 golongan lain seperti bagian gudang, bagian pembelian, bagian penjualan, dan bagian pimpinan, yang dimana bisa mengakses aplikasi ini. Langsung saja kita buka untuk data barang. Untuk data barang sendiri, seperti biasa pada umumnya, yaitu terdapat fitur CRUD mulai dari tambah data, edit data, dan hapus data. Ataupun untuk bicara edit dan hapusnya, kita tinggal pilih salah satu data yang ingin kita edit atau hapus, bisa dengan cara klik. Kemudian kita pilih mau menghapus atau edit. Contoh misal edit, kita klik, maka di sini akan dipanggil ID data yang akan kita edit. Kemudian kita pilih mau batal atau simpan hasil dari data yang akan kita edit tadi. Mungkin itu saja untuk cara edit dan hapus data. Untuk tambah titik jauh pada umumnya, kita klik saja untuk buat data baru dan kita masukkan. Kemudian di sini juga selain data barang ada data pelanggan. Untuk cara CRUD-nya tidak jauh berbeda seperti yang tadi data barang. Jika kita ingin mengedit, tinggal pilih data yang kita edit, kemudian klik edit. Dan jika kita ingin hapus, pilih datanya, kemudian pilih hapus. Di sini akan muncul alert mengenai yakin menghapus atau tidak. Kemudian fitur selanjutnya itu data supplier, di mana di sini kita bisa memasukkan data supplier. Dan untuk cara CRUD-nya tidak jauh berbeda seperti yang tadi. Untuk data ini masih data sementara, yang dimana nanti bisa diubah menyesuaikan dengan data supplier yang ada di tempat studi kasur. Selanjutnya yaitu ada data pembelian, dimana di sini kita bisa melakukan transaksi pembelian mulai dari memasukkan ID supplier yang tadi, dimana ID-nya itu saya beri kode dengan SP001 biar memudahkan pembacaannya. Dan untuk data barangnya sendiri saya beri kode BR dengan kode dengan angka 3 biji di belakangnya. Sebagai contoh, misal kita masukkan kode supplier yang pertama, misal SP001 dengan nama supplier OK, dan ID barangnya misal BR001. Maka otomatis data barang yang sudah kita input di data barang akan masuk ke data transaksi pembelian, mulai dari nama barang, harga, dan jumlah stoknya. Misal kita mau jumlah belinya bisa 4, dari jumlah stok dan jumlah harga dan jumlah yang akan kita beli akan dikalikan dan menghasilkan harga total otomatis dan total stok dari data yang sudah kita beli dari supplier. Yang awalnya berjumlah 12, kita beli 4, maka bertambah menjadi 16 stok. Kemudian kita klik proses transaksi. Oke, data transaksi berhasil, yang dimana dari data transaksi tersebut nanti akan masuk ke data laporan yang menyesuaikan berdasarkan tanggal pembelian terakhir atau saat ini. Begitupun pada fitur transaksi penjualan, kita bisa masukkan ID pelanggan dan masukkan kodenya, di mana pada data pelanggan saya beri kode dengan PL dengan 3 angka digit di belakangnya.
Bisa kita coba untuk transaksi penjualan, kita masukkan kode PL001 itu dengan nama Indra Satya. Kemudian untuk ID barangnya yang tadi sudah kita beli, misal BR001. Dimana stok yang tadi yang sebelumnya 14, setelah melakukan transaksi pembelian bertambah menjadi 16. Bisa yang ingin kita jualnya yaitu berjumlah 3, maka akan dikalikan harga jual dengan jumlah yang dibelinya dengan harga total yaitu 39.000. Kemudian kita klik proses transaksi. Oke. Maka data yang sudah kita lakukan tadi akan masuk ke data laporan penjualan. Begitupun pada proses perhitungan EOQ, di mana kita bisa memilih bulan dan tanggal perhitungannya dan memasukkan ID barang. Bisa sebagai contoh kita pakai tanggal sekarang dan bulan sekarang, itu bulan Mei. Kita masukkan barang yang tadi yaitu BR001, maka secara otomatis dari nama barang, harga beli, biaya pesan, biaya simpan, dan lifetime-nya kan otomatis masuk menyesuaikan berdasarkan data barang yang sudah kita input. Kemudian bisa permintaannya berapa, bisa saya masukkan 3 atau 5. Kali sini EOQ dan ROP-nya akan otomatis berjalan, dimana untuk EOQ-nya yaitu 3 dan ROP-nya 3, dan total biayanya yaitu 40.656. Kemudian kita klik simpan, dimana dari hasil perhitungan EOQ ini akan masuk ke data laporan, dimana pada data laporan ini sendiri ini ada data laporan stok barang. Bisa kita langsung cetak dalam bentuk PDF. Dan di sini juga ada laporan pembelian. Bisa untuk memunculkan laporan yang tadi sudah kita masukkan, kita tarik ke tanggal awal, misal tanggal 14, dan tanggal akhirnya yaitu tanggal 19. Kemudian kita oke. Maka data pembelian dari transaksi tadi muncul, dan kemudian bisa kita cetak seperti tadi data pada stok barang. Dimana di sini ada bannernya, nama jenis laporan, tanggal laporannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kota dan tanggal sekarang, dan nama pemilik tokonya. Begitupun pada data penjualan dan data EOQ tidak jauh berbeda. Kita bisa memilih tanggal awal dan tanggal akhirnya menyesuaikan. Kemudian bisa kita cetak. Data fitur selanjutnya yaitu ada data user, dimana di sini kita bisa menambahkan data user. Tidak jauh berbeda seperti CRUD yang sudah dijelaskan di awal. Untuk tambah data kita pilih saja kita data baru. Nah, di sini kita bisa menginputkan data-data dari user yang ingin kita tambahkan. Mulai dari username, password, nama lengkap, email, telepon, dan hak aksesnya. Untuk admin, untuk hak aksesnya komplit dari data barang sampai data user. Untuk data gudang itu untuk melakukan perhitungan EOQ dan data pembelian. Begitupun untuk hak akses pembelian sama, untuk hak aksesnya dengan data gudang. Sedangkan untuk data penjualan yaitu untuk melakukan proses transaksi penjualan. Sedangkan untuk pimpinan yaitu berfungsi untuk melihat laporan berdasarkan hasil transaksi yang sudah dilakukan oleh admin, dan hak akses lainnya seperti gudang, pembelian, dan penjualan. Itu saja untuk beberapa hak akses dan fitur yang ada pada aplikasi sistem informasi persediaan barang yang ada di toko D5 Jewelry. Ini untuk lebih memudahkan, di sini aplikasinya sudah saya simpan di
di SAM portable, di mana klien tidak harus lagi menginstal SAM bila mana SAM-nya tidak support atau tidak sesuai dengan project aplikasi yang sedang dibuat atau dijalankan. Itu saja penjelasan singkat mengenai aplikasi persediaan barang menggunakan EOKI. Semoga aplikasinya bisa bermanfaat dan dapat berguna bagi toko yang sedang dijadikan tempat studi kasus. Sekian dan terima kasih.